Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfanil Wahid. Saya mahasiswa Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Saya sekarang semester 1 program studi manajemen pendidikan Islam. Oke, di sini saya akan memaparkan materi yaitu resume mata kuliah Ulumul Quran. Oke, buat poin yang pertama yaitu nuzulul Quran. Yang mana sebelum saya memaparkan materi poin nuzulul Quran, saya akan membahas tentang pengertian nuzulul Quran itu tersendiri supaya kita paham apa itu nuzulul Quran. Nuzulul Quran yaitu proses turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke bumi. Proses ini terjadi pada tahun 610 Masehi saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril sebagai awal dari turunnya ayat-ayat Al-Quran. Peristiwa ini terjadi di Gua Hira, di kaki Jabal Nur dekat Makkah. Pendapat yang terkenal menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yaitu wahyu yang pertama yang diberikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Oke, buat proses nuzul Quran, yaitu turunnya Al-Quran, itu ada fase-fasenya, ada proses, tidak langsung. Itu prosesnya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz, dan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan periode diturunkannya Al-Quran itu ada 2 periode. Nah, yang pertama yaitu periode Mekah. Nah, turunnya Al-Quran pada periode pertama ini terjadi ketika Nabi SAW bermukim di Mekah, yaitu tepatnya pada tahun 610 sampai 622 Masehi, sampai Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Nah, adapun ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini, pada masa itu kemudian disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Nah, karena diturunkan di kota Mekah, yang berjumlah 4.726 ayat dan terdiri atas 89 surat. Nah, periode kedua yaitu periode Madinah, sebuah periode yang terjadi pada masa setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, yaitu tepatnya pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Ayat-ayat yang turun dalam periode ini kemudian dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Oke, buat poin selanjutnya yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Oke, seperti biasa, kita sebelum mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, kita harus mengetahui pengertian Makkiyah dan Madaniyah tersebut. Oke, Makkiyah yaitu suatu surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Nah, adapun Madaniyah yaitu surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Kata Makkiyah dan Madaniyah yaitu berasal dari nama 2 kota besar, yaitu Mekah dan Madinah. Keduanya kemudian dimasuki ya, huruf ya, maka jadilah Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Namun para ulama membagi ke dalam 3 kelompok dalam menentukan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Oke. Dan selanjutnya yaitu kita harus mengetahui ciri-ciri surah Al-Makkiyah, surah Makkiyah. Nah, yang pertama, surah Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Yang kedua, surat Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Ketiga, setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat sajadah. Dan keempat, tiap surat yang di dalamnya dinyatakan lafadz kalla. Lafadz ini telah dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Jika didahului dengan panggilan
Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Atau ya bani Adam, wahai anak Adam. Nah, itu merupakan ciri-ciri surah Makkiyah. Nah, yang keenam, setiap surat yang diawali dengan fawatih as-suwar, fawatih suwar. Nah, setiap surat yang mengandung kisah-kisah nabi dan umat terdahulu. Nah, kecuali kisah Nabi Adam dan iblis yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah adalah madaniyah. Oke. Selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui ciri-ciri Makkiyah. Nah, sekarang kita harus mengetahui ciri-ciri surah madaniyah. Nah, yang pertama yaitu surah madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah regulasi hukum, hukum ibadah, muamalah, sistem sosial, jihad dan derivatnya. Seperti hukum tawanan, ghanimah, perdamaian, perjanjian, dan genjatan senjata. Nah, yang ketiga yaitu ciri-ciri surah madaniyah jika didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, adalah madaniyah kecuali pada 7 ayat atau pada 7 tempat. Pada 7 tempat. Antara lain yang pertama surah Al-Baqarah yaitu ayat 21. Nah, yang kedua An-Nisa ayat 1. Ketiga Al-Hujurat ayat 13. Yang keempat Al-Baqarah ayat 168. Nah, yang kelima surat An-Nisa ayat 133. Nah, yang keenam surat Al-Hajj ayat 1. Nah, pada ayat-ayat tersebut digunakan panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, yang terakhir yaitu ciri-ciri surah madaniyah, surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Nah, itu Oke. Nah, faedah mengetahui surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Dari faedahnya juga mengetahui tahapan turunnya syariat. Dan ini merupakan strategi yang sangat bijaksana. Karena manusia tidak merasa beratnya beban syariat yang dipikul, yang biasa mengakibatkan pada penolakan syariat itu sendiri. Adapun manfaat lain mengetahui surah Makkiyah dan surah Madaniyah yaitu yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, mengetahui metode yang dilalui oleh Al-Quran dalam ajakan atau dakwah Islam. Yang ketiga, mengetahui secara sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui sejarah syariat agama beserta hukumnya. Yang kelima, sebagai landasan dalam menentukan ayat yang mansuh dan yang nasih dalam Al-Quran. Oke. Poin selanjutnya yaitu nasih dan mansuh. Nah, sebelum kita memaparkan pengertian nasih, maksud dari nasih dan mansuh, maka baiknya kita harus mengetahui pengertian nasih dan mansuh. Nah, secara etimologi, nasih artinya pengubahan, penghilangan, dan penggantian atau pemindahan. Sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah, dan memindahkan disebut nasih. Sedangkan sesuatu yang dihilangkan, yang diubah disebut mansuh. Nah, secara terminologi adalah mengangkat atau menghapuskan dalil hukum syar'i dengan hukum syar'i yang lain. Sedangkan mansuh ialah hukum yang telah dihapus. Nah, sebelum kita mengetahui daripada itu nasih dan mansuh, yaitu alangkah baiknya kita mengetahui syarat-syarat dari nasih. Yang pertama yaitu hukum yang dinasih atau mansuh berupa hukum syar'i. Nah, yang kedua adanya hukum dalil. Yang ketiga terdapat 2 ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Nah, habis kita mengetahui daripada syarat-syarat nasih. Nah, pembagian dari nasih yaitu yang pertama nasih Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, yang kedua nasih Al-Quran dengan sunnah. Nah, terbagi 2 yaitu nasih Al-Quran dengan hadis ahad. Nah, yang B
Yang kedua, nasih Al-Quran dengan hadis mutawatir. Yang ketiga, nasih sunnah dengan Al-Quran. Oke, yang ketiga, nasih sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, nasih sunnah dengan sunnah. Nah, terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama, nasih mutawatir dengan mutawatir, nasih ahad dengan ahad, nasih ahad dengan mutawatir, nasih mutawatir dengan ahad. Nah, oke, poin selanjutnya yaitu ada 2 pendapat dari ulama, yaitu yang pertama, nasih secara logika, bukan secara syar'i. Nah, yang kedua, nasih secara logika dan syara'. Nah, adapun dalil yang digunakan adalah dalil nakli dan dalil akli dan rasio. Nah, oke. Nah, kita mengetahui dari pendapat ulama tersebut. Nah, adapun hikmah kita mengetahui nasih dan mansuh. Nah, hikmah dari ilmu nasih wa mansuh yaitu yang pertama, menunjukkan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam syariat yang paling sempurna. Yang kedua, untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam. Yang ketiga, merupakan salah satu kondisi yang amat penting bagi penafsiran Al-Quran. Yang keempat, merupakan salah satu kondisi terpenting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Nah, yang terakhir, menyinari perkembangan hukum Islam dan membantu memahami makna asasi dari ayat-ayat yang bersangkutan. Nah, oke. Sekian dari saya pemaparan materi untuk mata kuliah Ulumul Quran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.